Bismillahirrahmanirrahim. Syai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, teman-teman, saya baru ada di seputaran daerah Gunung Kidul. Namun perbatasan dengan daerah Jawa Tengah pada saat ini. Jadi pada saat ini saya akan menyambangi ke rumah seorang bapak-bapak, namanya Bapak Parjio. Beliau usianya sekitar 50 tahun. Jadi beliau ini, teman-teman ya, pada sekitar 10 tahun yang lalu, beliau ini adalah tulang punggung keluarga. Namun demikian, beliau terkena kecelakaan kerja. Waktu itu beliau bekerja sebagai tukang bangunan. Yang kebetulan pada saat itu beliau sedang mengerjakan kelistrikan di rumah yang dikerjakan itu. Kemudian beliau terkena setrum, teman-teman ya. Jadi kepalanya mengalami luka dan sekujur tubuhnya mengalami luka permanen seperti itu, sehingga beliau sekarang terbaring di ranjang atau di tempat tidur, dan yang menjadi tulang punggung adalah istrinya tercinta. Untuk itu teman-teman, hari ini saya akan bersilaturahmi ke tempat beliau. Ya, nanti teman-teman mari ikutin saya dan kita bersilaturahmi melihat keadaan beliau seperti apa. Jadi harapannya semoga beliau semakin sehat, semakin kuat, dan semakin lebih baik. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kita lanjut ke tempat lokasi. Ini saudaraku semua ya, pada saat ini kondisinya dalam keadaan gerimis. Hujan ini licin sekali, ini nggak bisa untuk sepeda motor aja nggak bisa. Tapi ya kita harus mengantarkan ke rumah beliau ya, karena beliau harus makan, harus kita kasih sembako lah, semoga nanti manfaat. Kita antarkan ke rumah beliau. Jadi sahabat-sahabatku semua, sedulur-sedulurku kabeh, beliau Bapak Parjio yang saya ceritakan tadi. Jadi beliau yang saya ceritakan tadi mengalami kecelakaan kerja, ya Pak J. Mengalami kecelakaan kerja sekitar 10 tahun yang lalu. Beliau bekerja di bangunan, di proyeknya Pak J. Baru memasang listrik, kemudian tersengat. Membuat rumah gitu Pak, membuat rumah, terus tersengat listrik. Siap. Ya, terus beliau mengalami kondisi di kepala, nyun sewu, di kepalanya beliau ini, kemudian dioperasi ya Pak ya. Dioperasi 9 kali Bu J. Ya, jadi beliau dulu tulang punggung teman-teman, tulang punggung keluarga sama istri tercinta. Namun demikian beliau baru diganjar sakit, kemudian ibu sekarang yang menjadi tulang punggung. Pokoknya sabar, tetap semangat, Bapak tetap semangat. Oke ya teman-teman, jadi hari ini kita akan sedikit berbincang kepada beliau, Bapak Parjio. Nanti biar beliau sendiri yang bercerita bagaimana sih kronologinya dulu ketika mengalami kecelakaan seperti itu. Biar beliau bercerita seperti apa, karena beliau tetap masih mengingat, gitu Pak J. Oke, jadi kita persilahkan beliau untuk menceritakan kejadian 10 tahun yang lalu, kan seperti itu. Monggo Pak, seperti apa Pak dulu Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung cerita mawon. Ya, saya dulu kecelakaan kerja dan membuat rumah itu kurang sekitar 10 tahun yang lalu. Saya pasang rumah. Listrik, pasang rumah. Itu saya mau ngukur langgar untuk itu atap rumah. Iya. Tiba-tiba saya itu kena kabel listrik. Kena kabel listrik. Saya langsung jatuh.
Masya Allah. langsung Nggih. jatuh, Kepala terbang. kena tubuh saya kena beton cor. Terus saya nggak ingat, tiba-tiba saya ingat sudah di rumah sakit, Langsung koma aja Pak. langsung koma. Iya, Langsung koma, saya diberitahu keluarga itu kurang lebih 10 harian. 10 hari. Saya Koma baru- 10 hari Pak. kurang lebih 10 hari, Mas. Sekitar 10 hari. 16 hari. 15 hari Bu. 16. Oh 16 hari. Saya baru sadar. Baru sadar. Terus nyun sewu untuk kepala ini terkena benturan apa karena kesetrum? Tersengat. Setrum. Oh tersengat. Ini setrum semua. Terus Terbakar. Kalau benturan, kalau menurut keterangan dokter itu ini boyok. oh pinggangnya Ya, mriki nggih. Pinggangnya yang Sampai terbentur. sekarang patah. belum Retak. Retak nggih. ada yang retak itu. Oh, Tapi sudah sembuh. Tapi sampai sekarang belum kuat untuk jalan. untuk jalan belum kuat. Ya. Terus nek untuk luka stromnya niku yang dialami luka di kepala, Kepala terus sama sini. oh Sini, bagian ke mriki sini, ke tubuh. sini, ke sini. Oh sama tangan juga. Sama kaki. Sama yang- Kaki, kaki ini yang- semua. Kanan yang kiri semua keluar. kena. Oh, nggih nggih nggih. Oh, ini ya. Kaki yang ini, Teman-teman semua ya. Jadi kaki yang Yang- sebelah Yang ini, dalam ini yang kebakar ini semua. kebakar sampai sini. nggih, nggih. Ini juga kebakar sampai sini. Terus kalau yang ini keluar sini sama sini diambil untuk diambilin buat nambal. nempel di Oh, atas. untuk nempel Nambal. Iya. di kepala Buat itu, Pak. operasi. Terus Oh, dulu masih iya. kurang, terus diambilkan sini. Lengan. Diambil, Lengan? Iya, Lengan diambilkan. sama daging. Sini sama Ada sini. Ini kan Masya lengan. Allah. Ini lengan. Iya. Diambil untuk nambah sini gitu. Nggih, 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 Bapak. Sampai operasi 9 kali Ibu. 9 nggih. kali. Nggih, siap. Nah, Di itu. rumah sakit 1 tahun. Oh, nggih. 1 tahun, Bu. Ya, di Sarjito itu Di rumah 1 sakit tahun. Sarjito. Oh, Sarjito Yogyakarta nggih. Iya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi sampai beliau mengalami operasi 9 kali, dan diambilkan dari kaki ya, dari daging kaki Kaki sama di daging bahu. di bahu, sebelah bahu kiri seperti itu. Nggih, nggih. Jadi beliau ini belum bisa berdiri karena juga mengalami benturan di bagian pinggang. Nggih, bagian pinggang. Mesin. Nggih, siap. Ya, ya, pokoknya tetap sabar, Pak. Nggih. Sabar, semangat Ibu, semangat. Iya, toh. Walaupun Bapak dalam keadaan terbaring, walaupun Bapak dalam keadaan duduk, tapi Ibu tetap semangat. Jenengan niku Ibu itu tetap semangat. Nek melihat sampean. Nggih. Jadi sampean kudu kuat. Nggih. Nggih. Jadi nek nggalu ngoten nggih anu. Dadi kula nggih nek napa? Mungkin film Nggih. terus mungkin menawi Pengen miring, nggih pengen miring nggih kula buka kok Hmm. miringke ngoten. Padahal nek kula nggih miring ki ambek dereng kiyat. Oh. Tangan iki menawi niki pun lemes, Nggih. drijine sing dereng tesih kaku-kaku. Nggih, nggih, nggih. Oh, iya, iya. Luar biasa Ibu. Menawi Luar rumiyin biasa. niku kula niki tangan mboten saged kula gerak. Nggih. Dadi posisi niku kula niku namung nglekat ajeng gerak tangan mboten saged. Niki mawon kula semangat dereng saged. Susah nggih. Susah. Dadi Iya, iya. kula driji niki kula lebokken dereng saged nggih. Terus kula mame niku dibilang niku ngantos kalih tahun langkung kula niku. Sampai 2 tahun tuh. Nggih, nggih, nggih. Kula mulai saged nyekel gelas, kula nggih ngombe niku sekitar 3 tahunan apa nggih. 3 Sekitar tahunan 3 sekarang. tahunan. Oh, Itu baru mulai bisa megang gelas untuk minum. nggih, nggih. Bisa. Terus, Sampai sekarang kalau saya minum pakai gelas plastik. Oh, nggih. nggih. Tapi kalau gelas bening Pecah. kadang lepas. Nggih. Pakai gelas plastik Nggih, ya. kadang lusut lepas ngoten. Nah, gelas plastik mungkin apa mau lepas mboten pecah, mboten ngeneng napa sikil napa. Oh, nggih. Kalau Ibu nyon sewu. Lah sekarang kan Ibu mau nggak mau sebagai tulang punggung keluarga sekarang gitu. Terus ngasto di mana? Kerja di mana sekarang Ibu? Saat ini Buruh momong, Pak. suruh mau. Oh, mau ngomong nggih. Ingin niku enten anu apa? Nggih, serabutan nggih, nek ben nggih buruh pas
masih tidak bikin kok buruh Napa bungkus mawon nggih. bungkus jajanan. nggih, nggih, Lah nggih. terus wingi pandemi rak napa? Jadi bakul berkurang jajan, gitu. Berkurang terus Terus niki rei, momong. nggih. Kan Oh. ngomong ke kembar Oh, nggih, nggih. Tunggal wingi niku nggih seperti 2 bulanan Nggih, nggih. Ya. niku anu rencang Nggih. sing serut mriki. Oh, Gitu nggih. kali desa niku mriki enjing-enjing kan ngrencangi momong. Jadi ibu beliau istri Pak Parjo ini untuk kesehariannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari beliau bekerja Pembantu rumah tangga. beliau bekerja sebagai pembantu rumah tangga ya. Jadi momong itu apa ya istilahnya Ngasuh. ngasuh nggih. Ngasuh anak lah, ngasuh anak. Ada tetangga sini yang membutuhkan tenaga pengasuh seperti itu. Jadi dan sambilan serabutan ya Bu nggih. Tapi Ibu tetap semangat. Nggih, Ayo, semangat jam- luar biasa nggih. Momong tapi naik jam 12 mangsul. Jam 12 pulang. Iya, Oh. mungkin jam 1 kembali. Oh, nggih nyiapkan maamnya Bapak nggih. Nggih. Oh, nggih, nggih, nggih. Nah, ini kan Terus jam 1 balik lagi Nggih. ke tempat kerja. sing di kerjanya nggih pun pengetes kondisi kula wit awal. Nggih. menawi Jadi siang tetap menerima, mantuk. Nggih, menerima siang Ibu apa mantuk. adanya. Menawi siang mantuk mungkin jam di sekitar jam setunggal mungkin wangsul mulai. Nggih, siap. Oh, nggih, nggih, nggih. Yes. Pokoknya tetap kuat lah. Iya, Pak. Terus kula nggih kan iki nek kula ditinggal kesah, kula teng Griya Kembang nggih mung teng kursi roda ngaten. Tapi Oh. kula nek teng kursi roda sehari betah kula. Nggih, nggih. Napa ya tenjing sebinten ngantos kadang mangke Nek tidur malah nggak betah, Pak. mboten betah, Pak. Mboten betah. Enggak ngeten iki, pegel ngoten. Oh. Tapi ini nek kula mboten gondelan nggih sering saged. Jadi kekuatannya mung tenggen niki Tangan. nggih. Tangan ngene iki nggih. Nggih. Oh, siap. Jadi naik pegel napa-napa nggih mung kula ngeten gerak-gerake ngeten. Oh. Mungkin nawi enten rencange anak kula napa-napa ngene nggih mungkin sikil kula ten gerake ngoten. Masalah niki nek kula ngangkat piyambak mungkin nanti anjlok ajeng bangsoke sering saged. Nggih, nggih. Nggih. Oh, Kadang nggih anak kula menawi ten griya pas jadwale pergi sekolah nggih ten griya ngoten. nggih. Putrane pinten, Pak? Kalih Putrane kalih. Sing paling ageng? Yang paling besar kelas berapa? pun kerja. Oh, udah kerja. Kerja. Yang kecil Lulus yang kecil SMP SMP kelas 1. Tunggal. Jadi Iya. itu Kula teman-teman ya. kecelakaan niku anak kula Waktu umur berapa, sing Pak? barep niku umur 2 tahun SD. setengah kasih kelas 6. Yang kecil? Di kelas Itu 6, umur 2 tahun setengah. Waktu masih kecil waktu ya. kecelakaan. Waktu kecelakaan ya. Jadi waktu kecelakaan putranya beliau kan mempunyai 2 orang putra. Cowok cewek napa cewek-cewek? cewek cowok. Cewek cowok loh. Nah, waktu itu anak pertama usia 10 tahun dan anak kedua usianya baru 2,5 tahun. Masih kecil. Nah, di sela-sela itulah ibunya yang berjuang. Ibu berjuang. Iya. Ibu berjuang ya supaya merawat bapak sama untuk menyekolahkan putra putrinya Waktu kan niku seperti gini, itu. Ngerawat kula, ngerawat anak-anak terus pados biaya nggih sekolah. Nggih, Ya luar alhamdulillah biasa nggih. napa nggih? Saged sekolahke anak kula ngantos SMK lulus. Sampai SMK lulus nggih. Terus nggih. Terus nyambut damel nggih. Niku waktu niku anak kula ujian niki kula cerita ngantos ujian anak kula nggih. Nggih. Upamine niku kula inget niku. Dinten napa nggih ujian terakhir niku dinten Rebo napa nggih? Nggih. Dintene kula ujian SMK. Ujian SMK upamine wingi niku lulus ngono. Nggih. Lah sakniki enjing niku pamit kalih kula. Pak, aku pasar apa? Lah ngetos kurang anu, ngetos kula niku mung teng pasar tumbas napa ngoten-ngoten. Lah kula ngantek sore ngantos jam sekawan niku Ternyata dereng mantuk ngoten. nggih. Lah mantuk-mantuk kula tak ngerti kok ngantek sore ngetos kurang pengen rencange napa pripun. Sanjang, Pak, aku kerja Pak ning pasar. Masih SMK. SMK. Lulus. Oh, baru tes. baru tes ya mau lulus itu ya. Nggih. Pun kerja ning pasar putrane. Masya Allah. Jadi putranya beliau itu ketika masih SMK dan
waktu itu tes kelulusan ya. Nggih. Sebelum tes itu dia Cari kerjaan dulu. cari kerjaan ternyata teman-teman. Ke Jadi pasar. kerjaan di pasar untuk membantu kedua orang tuanya ini. Selama 2 tahun. Nggih, teng Selama pasar 2 tahun. lebih. Masya Allah. Lebih 2 tahun lebih. 2 tahun lebih ya. Selama 2 tahun loh. Iya iya Jadi kan kerja. lulus nggih. lulus SMK. Tanpa sepengetahuan Bapak Ibu ya kerjanya nggih. Iya. Masya tahu-tahu Allah. pulang. Tahu-tahu pulang. Pulang kerja. Nggih nggih. Luar Sampai biasa. itu ya pokoknya 2 tahun lebih semuanya. 2 tahun lebih ya. Kan mau Berarti kelas 2 mulai kelas 2 SMK mulai kerja. Betul. Gitu? Kelas 1? Tiga. kelas Oh, kelas 3 3. lulus. Oh, sampai lulus. Jadi ujian kelulusan Kerja Nggih. sampai 2 tahun. kalau kan dapur Titipan dari orang-orang baik yang ada di luar sana yang peduli dengan beliau. Jadi saya akan menitipkan sedikit untuk keperluan beliau nanti untuk mungkin untuk putranya yang masih sekolah juga ya Bu ya Bapak. Semoga ini bermanfaat kagem Bapak Ibu ya. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi manfaat Bapak ya. Amin. Nggih, nggih. Terima kasih. belum matur nuwun sangat Pak keluarga. Sami-sami. Batin Bapak polisi. Kalau matur nuwun sangat mugi-mugi menika rezeki menika manfaat bae dumateng kula sak keluarga. Amin. Mugi kalau bismillah pun kelantaraken rezekipun lantaraken sedaya semuanya. Amin. 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 Terima sangat ya Pak Polisi. Nggih, Ibu nggih. Jenenge anak sekolah sekolah. Nggih, Ibu. Nggih. Dawa sami-sami Ibu nggih. Mugi-mugi saged manfaat. Putrane sing alit memerlukan biaya untuk sekolah. Semoga nanti sekolahnya lancar dan nyuwun didoakan mugi-mugi kita bisa ketemu lagi, silaturahmi lagi ke sini. Mugi-mugi kita semua juga diberikan umur panjang dan barokah manfaat. Ngawi Bu. Nah, kita masuk dulu ya Pak. Kontrak kerjanya ini. Nggih, anu mboten saged Bu kasih. Masalah yang napa cicil muka. Niki keng napa bengkak ya? Nggih menawi kula lungguh dangu ngeten. Oh, alah. Mungkin kula nggih nglekar pun alus. Mari mulai. Nggih. Oh, Menawi enjing tang itu enjing niku diganti tali biasa. nggih Pak. nggih. Nah niki kula nggih ngedangu niku. Oh, kalau kontraksi kados nika Nggih wae. kontrak ngeten niki. Nah, ini teman-teman ya, teman-teman semua. Kaku Ya. Ini beliau kalau pas lagi keadaan kontraksi seperti ini, kakinya jadi bergerak sendiri. Kita harus menekan atau menahan biar ini nggak bisa berhenti kalau nggak ini ototnya di sini kaku. Ya karena beliau terlalu lama duduk tadi, jadi ini nanti beliau biar istirahat seperti itu. Jadi harapannya semoga nanti Bapak semakin ke sana semakin normal kembali lagi ya Pak. Ya. Dan ini sampai bengkak teman-teman, sampai bengkak. Tapi nanti kalau sudah buat tidur nanti insya Allah sembuh, boleh lagi. Ya. Siap. Yes, alhamdulillah. Bapak, saya pulang dulu ya. Saya balik dulu. Semoga Bapak ke depan diberikan kesehatan yang lebih baik lagi ya. Kita saling mendoakan. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Gusti Allah. Dan Ibu yang kuat, nggih. Jaga Bapak, gitu. Nggih, saya pamit dulu. Bapak sehat-sehat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pun nggih. Assalamualaikum. Nggih. Nggih. Oke, teman-teman semua.
saat ini saya sudah selesai ya bersilaturahmi ke tempat Bapak Parjio, dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Kita sudah ketemu sama beliau, ya kita sama-sama saling mendoakan semoga nanti kedepannya beliau juga diberikan kesehatan, kemudian kegiatan-kegiatan saya juga diberikan kelancaran. Mungkin dari saya cukup sekian. Ada kesalahan kata, ada kesalahan perbuatan yang tidak bisa saya ungkapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.